Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mengadakan kuliah IBKV 2, itu kelanjutan daripada tentang pemeriksaan kepincangan dan sebagian di sini bisa sebagai aplikasinya. Oke, hari ini mengenai review bahu dan kaki depan atau badan depan. Itu dia dipandu oleh saya dan Dr. Riki. Sebelum kita melanjutkan pada kasus-kasus yang kita pelajari, maka kita harus kembali lagi pada segi anatominya, yaitu anatomi untuk bedah, ya, terutama pada otot-otot yang besar. Jangan lupa, ya, baik ini untuk kaki depan, scapula, humerus, radius ulna, carpus, metacarpus, dan nanti untuk regio buku dia tersendiri mulai dari palang 1, 2, 3. Jadi kita mengetahui anatomi daripada tulangnya, termasuk juga otot-ototnya, jangan lupa ya. Jadi terutama yang besar-besar saja dulu. Oke, yaitu yang pertama mengenai paralysis nervus suprascapularis. Nah, ini sering disebut juga dengan Sweeney shoulder atrophy, ya, karena mungkin dia sakit lama-lama itu mengecil. Ada lagi shoulder slip, yang karena hampir sama dengan NVDD, ada suatu saraf yang terjepit. Nah, ini pertama adalah mengenai nervus suprascapularis, maaf. Ya, dari nervus facialis yang di depan sini, dari cervical keempat dan ke-6 dan ke-7 itu kumpulan daripada plexus brachialis terletak di antara musculus suprascapularis keluar di permukaan lateral scapula dan menginfrasi daripada musculus supra dan infrasipinatus, deltoides, dan teres. Tempat keluarnya ini kurang lebih 4. Nah, ini karena dia terletak di depan dan ini sering mengalami trauma, ya, apalagi terjadi entah itu loncat atau itu menabrak sesuatu. Jadi paling mudah kasus di sini. Nah, kalau kita lihat dari gambaran di sini, ya, jadi bisa trauma atau regangan kuat. Ini kaki yang sakit, jelas dia tidak akan diabdukso, ya, dikeluarkan. Jadi karena dia sakitnya di depan, dia tidak mau dikeluarkan. Kemudian juga karena harus banyak, walaupun dia sakit, harus kita melakukan pelatihan. Jadi kemungkinan bisa atrofi muskular sini bisa fungsinya, atau mungkin juga ada sedikit gangguan nyeri saraf kanan terjepit. Prognosanya ini hati-hati, maksud saya ini kemungkinan bisa tambah parah kalau kita tidak diobati. Jadi yang penting tidak benar-benar total istirahat, ya, tetap dijalankan. Kemudian supaya aliran darah dan nervus terfungsi, kita memberikan salaf-salaf yang rangsang, latihan ringan, atau bisa juga diberikan suntikan tertentu atau vitamin B1. Nah, lebih banyak dalam terapi untuk hewan besar, kita lebih banyak terapi yang sifatnya fisikal atau fisioterapi yang mungkin kalian sudah dapat di IBV. Ya, di sini sangat berperanan penting sekali. Tidak ada istilah namanya operasi-operasi, tapi kita secara lokal kita usahakan ini akan berfungsi dulu. Untuk menahan nyeri bisa juga diberikan suntikan kortikosteroid, tapi lebih baik tanpa suntikan. Ini lebih aman dengan cara menstimulasi daerah sini. Oke, yang kedua adalah omartritis atau artritis articulatio scapula humeri. Jadi kalau artritis ini udah mengalami pertumbuhan tulang, mirip juga kayak tadi, ya, biasanya sering trauma, ya, atau adanya suatu ketusuk di daerah situ, ya, pada saat dia cross country atau apa, bisa juga, ya, sehingga dia akan merusak daerah persendian di skapula, atau kemungkinan adanya penyakit lain yang mengarah ke omartritis ini, ya, bisa tuberkulosis. Simptomnya jelas pincang gerak, terus juga akan, kalau awal masih akut pasti akan panas, sakit, kadang-kadang juga bisa demam,
ya, ditekan. Kalau misalnya ada perforasi, jelas pasti akan keluar nanah. Kalau kronis, jelas dia tidak penas, tetapi biasanya kalau sudah kronis didiamkan akan mengalami pertumbuhan tulang di sekitarnya. Ya, jadi adanya eksostose, bisa juga mengalami deformitas, perubahan, dan tambah tulang baru. Nah, dengan gerakan pasif, ya kita bisa menggerakkan. Ya, jadi diusahakan kalau yang mengalami atrofi ini kita gerakan pasif. Ya, jadi kembali lagi berfungsi. Jadi prognosanya dubius sampai infausta. Ya, jadi tidak mungkin total akan kembali lagi sembuh karena sulit menanggulangi peradangan situ. Terapinya ya istirahat, ya memberikan salep-salep rangsang di situ. Kemudian juga bisa dengan hemoterapeutika atau berikan kortison supaya tidak akan rasa nyeri di situ. Yang ketiga adalah bursitis intertubercularis, yaitu di atas antara skapula dan humerus, ya di depan. Ya, jadi ini sering juga sebetulnya fungsi daripada bursa adalah menahan supaya tendok yang melalui depan ini tidak mengenal langsung pada persendiannya, tapi karena ada suatu trauma maka menyebabkan bursa ini meradang, ya, bursivitas. Bisa juga kemungkinan lain misalnya tertabrak atau regangan yang terlalu kuat, misalnya pada kuda-kuda yang jumping, ya ini sering mengalami juga seperti ini, atau sobek. Ada beberapa macam kejadian, ya bisa akut, bisa kronis atau purulen, tergantung daripada awal. Kalau awal mungkin kalau awal udah pasti dia akan akut, ya, dan rasa sakit. Nah, sehingga hati-hati dalam hal melakukan hal seperti ini. Ya, ini bisa juga diakibatkan karena daerah situ kan banyak otot, ya kemungkinan bisa salah pernafasan. Kalau kronis udah mungkin masih bengkak tapi dia sudah tidak merasa sakit lagi, ya, tapi dengan gerakan pasif masih ada rasa sakit. Nah, karena sudah kronis bisa mengalami atrofi. Atau kalau ada perobekan situ maka berisi akan purulen. Jadi prognosnya hampir sama, dubius sampai infausta. Pengobatan tergantung daripada keadaannya. Ya, kalau akut hampir mirip dengan yang tadi, ya, dengan Sweeney, ya, dengan masase atau bisa juga dengan penyiraman infrared, ya sekitar situ. Kalau kronis ya diusahakan dengan lebih banyak lagi digerakkan, jangan sampai dia tuh mengalami pengecilan atrofi. Ya, kalau purulen udah jelas kita harus melakukan operasi radikal di sekitar situ, yaitu kemudian juga bisa dengan pemulihan kortikosteroid. Oke, sekarang miositis rematika ini kejadian ini akibat karena terutama lebih banyak di daerah yang subtropis atau di daerah kita yang cukup tinggi, ya seperti juga pada manusia mengalami miositis di daerah bahunya, sehingga pincang. Ya, perubahan cuaca yang dari panas dingin mungkin terlalu cepat, ya, bisa juga sakit atau pincang sehabis kerja keras, sehingga hewan langsung tidak ada cooling down. Nah, ini bisa menyebabkan juga sakit. Jadi pincang gerak, kemungkinan bisa monolateral atau lateral kasusnya, tergantung keadaannya. Nah, prognosenya ini juga hati-hati kalau kita tidak lakukan yang benar bisa menyebabkan kronis dan juga akan menyebabkan gangguan pada otot bahunya. Jadi terapi hampir sama, ya istirahat, masase, atau kemudian juga dengan camper spiritus atau camper itiol, ya kita baru daerah situ untuk memberikan penyembuhan dan dilakukan juga latihan yang ringan. Oke, shoulder abscess tadi mirip dengan yang tadi, ya. Jadi di sini adanya tumor sini bukan berarti kanker, tapi ada pembengkakan daerah itu. Bisa juga mirip dengan yang tadi, ya karena trauma. Ya. Jadi kalau superficial mungkin akut, tapi kalau ke dalam ini mungkin akan lebih berbahaya, bisa kronis. Bisa juga karena penyakit tertentu, ya seperti adanya infeksi di daerah bahu. Simptomnya hampir mirip dengan yang tadi,
ya. Jadi kita harus melakukan kalau adanya nanah berarti kita melakukan operasi radikal. Jadi operasi yang bukan pada lokasinya, ya, yaitu dengan pengobatan, sebaiknya dengan pengobatan ringan. Ya, operasi ringan hanya disebut. Kalau agak dalam, radikal ini berarti bukan operasi yang secara umum, misalnya di flank atau di medianis itu operasi yang sebenarnya. Tapi ini operasi di daerah tertentu. Hanya hati-hati dalam melakukan operasi ini, kita mesti tahu dulu apakah ada pembuluh darah yang besar atau tidak di situ. Kita harus menghindari. Oke, sekarang mengenai bursitis. Tadi bursitis tuberkularis di bahu. Nah ini bursitis olekrani, yaitu di belakang olekranon, ya, atau kita bilang subbuil atau cap elbow. Ya, jadi ini di belakang, ini bisa akibat daripada radang, kemungkinan besar lebih sering akibat daripada pada kuda, ya, sering dipakai. Makanya kenapa dibilang subbuil, itu seperti besi panas yang nah ini dalam hal ini pada saat kuda istirahat kakinya menekuk dan adanya ladam mengenai di daerah olekranon sehingga terjadilah trauma, ya, yang terus-menerus menyebabkan dia bengkak. Kemungkinan juga bisa adanya infeksi daerah situ mirip kayak yang tadi. Ya, ini sering juga pada kuda atau anjing mungkin karena daerah situ yang sangat sensitif. Nah, ini akibat daripada tekanan yang terus-menerus pada saat dia berbaring, ya, oleh ladam tadi yang saya bilang. Makanya sering terkenal namanya disebut subboil atau cap elbow, ya, mirip pada orang. Simptomnya tergantung juga bisa akut, subakut atau kronis. Septis yaitu bengkak, dan ini pengobatan nanti tergantung daripada keadaan penyakit ini. Oke, prognosanya Fausta, ya, infausta. Infausta ini dalam hal ini tidak bisa diobati, tapi kita akan mengeluarkan bursa tersebut. Tapi risikonya kalau diangkat bursanya, memang aman, dia tidak ada gangguan, tetapi dia mungkin akan pengaruhi pergerakan karena tidak ada bantalan yang menghadapi tendon sekitar situ. Tapi ini adalah cara untuk mengobati dan tidak menyebabkan lebih parah lagi. Jadi kita melakukan operasi radikal atau operasi intito daerah situ, kita buka, kita keluarkan, kita bersihkan, ya, irigasi dengan kamper ikhtiol. Ya, kalau misalnya bisa diselamatkan bisa juga, ya, tapi kalau tidak ya terpaksa kita insisi. Ya. Nah ini dibersihkan dalamnya, ya, diberikan antiseptik, ya, bisa bermacam-macam pengobatan. Nah, bisa juga dengan teknik metode Kalman, yaitu kita masukkan cairan Lugol ke dalam supaya terjadi reaksi dengan cairan yang di bursa yang bersifat kayak lemak itu nanti akan larut dan mudah dikeluarkan. Atau tidak, kalau tidak juga bisa langsung mendadak. Nah, ini tergantung keadaan daripada bursa. Nah, ini beberapa lokasinya terletak di belakang seperti ini. Nah, kalau memang dia tidak kalau misalnya masih kecil itu tidak masalah, cuman dia bentuknya yang tidak liga artis. Ya, kadang-kadang mereka ingin membuang, oke, tapi hati-hati juga dalam hal persembuhan karena ini persendian. Ya, harus mempunyai teknik yang namanya yaitu estetika dalam pembedahan. Ya, jadi kita harus hati-hati cara menjahitnya juga. Ya. Nah ini keadaan yang biasanya kalau ini mungkin masih bisa ya dengan salah perangsang dia akan serap. Tapi kalau sudah mengeras, ya ini lumayan agak keras, ya ini apa boleh lihat kita operasi. Lebih-lebih kalau sudah adanya perforasi dan masuknya digit lalat, ya ada namanya habronema sehingga menjadi tumor. Nah ini yang harus dibuang. Ya, jadi kita menyayat dan dikeluarkan. Oke. Sekarang paralisis nervus radialis atau drop elbow, ya, paralisis anconia, ya, ini terletak di bagian lain. Ini karena rata-rata adalah trauma, ya, sehingga dia akan, kalau ini malah dia tidak bisa gerakan dan agak sedikit mengalami kelumpuhan. Kalau misalnya paralisis mungkin masih bisa, ya tidak akan sembuh sempurna.
Ya, jadi kejadiannya hampir sama dengan yang lain, trauma atau infeksi sekunder. Ya, bisa mengganggu langsung pada sarafnya, bisa juga dengan otot-ototnya yang mengalami trauma. Ya, jadi kalau proses komplit dia tidak dapat ditumpukan, ya, dia akan terbawa terus. Ya, kalau berlangsung lama maka bisa mengalami atrofi, mirip juga yang tadi di Sweni. Tapi kalau incomplete dia masih bisa berjalan, ya, tapi tidak normal lagi. Ya, jadi harus dibanyakan fisioterapi, physical terapi, ya, kita menggerakkan. Diferensial diagnosisnya mungkin bisa ruptur tendo extensor atau bisa fraktur, ya tergantung keadaannya. Kita cara pemeriksaan yang bersifat palpasi, ya, kita akan mengetahui. Nah, prognosanya di sini Fausta bisa kembali lagi, ya, tapi harus dengan cara physical message ataupun dengan cara selain dari massage bisa juga dengan cara di walking atau trotting pelan-pelan. Ya. Terapi hampir sama, ya istirahat atau perlu juga dengan kompres supaya dia tidak sakit atau juga diberikan suntikan B1. Kalau ada perluan maka diberikan latihan, ya exercise pelan-pelan. Nah ini posisinya, ini nervus radialis pas di belakang daerah sini, ya di depan sini. Ini ulnaris ini, radialis depan. Ya, jadi dia kakinya pasti akan ke bawah. Ya, ini sketsanya. Kemudian kalau dari lapangan seperti sini, ya, dia melemah. Ya, nah ini kalau misalnya masih bisa digerakkan, ya kita harus lakukan physical message. Ya bisa di extensor, flexor seperti yang kita belajar kemarin mengenai pemeriksaan kepincangan. Bursitis precarpalis itu di bawah di karpus. Nah ini sering terjadinya pada sapi, ya, karena tekanan berulang. Kalau tadi karena ladam yang menekuk, ini akibat daripada di daerah karpus benturan pada saat sapi itu mau makan, ya, karena benturan dengan dinding pakan. Ya, dia bengkak atau pada saat dia berdiri, ya, pasti yang berdiri kaki belakang dulu dan kaki depan bisa akan menumpu dan menekan. Lebih-lebih kalau lantainya tidak pakai karet. Ya, jadi kalau lantainya dari semen atau dari yang keras, nah itu akan ada benturan-benturan. Ya, itu yang akibatkan bisa terjadi precarpalis. Diferensial diagnosanya bisa bermacam-macam. Ya, nanti kita akan banyak bicarakan. Kalau masih kecil ya bisa dengan salaf-salaf rangsang, tapi kalau sudah membesar dan kemungkinan tidak etis, ya kita bisa melakukan drain. Ya, jadi dibersihkan seperti mirip yang lain yang tadi. Dan bermacam atau bisa dengan operasi radikal tadi dibuang. Nah ini lokasinya, ya ini karena benturan dengan dinding. Ya, memang dia tidak mematikan sih, tapi rasa tidak. Nah ini kejadian di daerah di negara lain, ya dia berbentuk seperti ini. Ya, dia tidak ya lama-lama juga akan terbiasa, tapi kita melihatnya tidak enak. Ya. Jadi kita bisa melakukan pembuangan, tapi hati-hati juga dalam hal menjahitnya. Nah ini resiko. Oke, artritis carpalis chronica depan ini di daerah karpus, ya seperti kalau trauma yang berkelanjutan tidak diobati menyebabkan terjadi artritis dan kekakuan. Ya, jadi dia tidak normal. Nah ini bisa deformitas daripada sendi karena daerah karpus kan banyak tulang-tulang kecil, ya, atau sebut dengan knis muffin atau karpitis. Nah, ini juga daerah ini akan mengalami trauma di rasanya pincangnya, yaitu kalau menguji kalau misalnya artrit di karpus agak sulit, ya bisa. Dan lebih mudah biasanya kita menekuk, yaitu uji SPAT. Ya, kita tekuk karena rata-rata penyakit ini adalah sifatnya penyakit yang degeneratif, ya penyakit yang pediatrik. Ya, jadi sudah tidak lancar lagi aliran darah situ. Ya, nah, tidak ada bermacam-macam, ya bisa dengan salep langsung. Memang bisa sih dioperasi, tapi juga kesembuhannya harus hati-hati, ya karena ini hewan itu dilepas.
Nah, ini lokasinya ya seperti ini ya, dia hanya menjenol seperti ini ya karena banyak sendi-sendi kecil. Memang sulit persembuhannya ya. Jadi bisa, tapi kita harus dengan menggunakan artroskopi istilahnya ya. Kita mengambil, dibersihkan bagian dalamnya, kemudian nanti kita masukkan cairan buatan atau dengan juga antibiotik tertentu. Ya, tapi itu sifatnya adalah apa ya, sekunder gitu. Ya. Tidak ada persembuhan yang betul-betul sembuh, tapi kita menjaganya supaya daerah itu tetap bisa difungsikan. Oke, ini hidrops articulate endovagine, yaitu di daerah kapal. Ya, di kapal tuh banyak macam-macamnya. Ya, ini ada 3 macam. Saya tidak banyak bercerita seperti ini karena ini kasusnya cukup berat dan pula harus dilakukan dengan cek ronsen sehingga kita bisa tahu lokasinya. Hidrop berarti ada cairan ya, di kapsula atri, bisa juga di sekitar tendonya, tendo vagina ya, ada 2 ya. Jadi saya tidak banyak bicara seperti ini ya, tapi ini juga kasus yang sulit untuk disembuhkan. Kemudian ya, ada lagi pertumbuhan tulang baru ini di daerah metakarpus. Tadi di karpus, ya metakarpus. Nah, ini juga sulit juga karena tulang metakarpus itu ada beberapa macam tulang-tulang kecil ya, dan terletak antara satu tulang terjadi pergesekan, maka bisa terjadi pertumbuhan tulang ya, terbentuk tulang baru atau sebutkan spleen atau istilahnya dengan spleen bone. Nah, ini sering pada kuda karena sifatnya adalah sering dilarikan, ya, diolahragakan. Nah, itu ada pergesekan dan ini juga bermacam-macam keadaan daripada metakarpus 2, 3 dan beberapa istilah. Ya, ini kalian bisa lihat di anatominya. Ya, prognosanya tidak yang sifatnya fausta, pasti dubius infausta, dubius sampai bisa juga infausta. Ya, jadi lebih mudah mendiagnosanya dengan ronsen ya, dengan gejala klinis agak sulit ya, tapi kita bisa lihat bentuknya. Kalau tadi kan di daerah karpus ya. Nah, ini daerah metakarpus dan ini terletak di bagian belakang. Nah, ini antara metakarpus keempat ya, spleen bone ya, dengan metakarpus yang ketiga. Nah, di sini letaknya. Nah, ini juga kalau ingin bisa ya harus dengan cara artroskopi. Ya, dibersihkan, dibuang, ya, kemudian diberikan antiinflamasi. Ya, diharapkan dan tapi ya risikonya ini kan karena gesekan-gesekan udah pasti ya, nggak sulit itu penyembuhannya. Nah, ini ya bentuknya ya, bisa kelihatan di sini. Maaf ini ya, seperti ini pembesaran kelihatan sedikit sekali. Oke. Kemudian tendinitis. Nah, tendinitis ini akibat tendo yang ke arah ke kuku. Ya, jadi bisa bermacam. Di sana ada 3 macam tendo yang berperanan. Ya, flexor digitalis profundus, terutama yang flexor, karena flexor itu sangat berperanan dalam hal untuk lari. Extensor ada tapi jarang. Ya, jadi ada digitalis profundus yang ke arah kepalang 3, superficius palang 2, dan intromedius yang di tengah. Nah, jadi ini, tapi yang lebih sering adalah tendoflexor digitalis profundus karena dia menuju ke palang 3. Nanti kita akan belajar pada mengenai kuku. Ini yang disebut tendinitis. Nah, ini posisinya ya, tendo berarti kalau flexor di belakang ya, di posterior, kalau di anterior itu extensor. Ini akibat tarikan. Nah, ini yang sebetulnya ini nih, tendo flexor yang bagian dia bagian dalam, tetapi kepada ke kuku dia akan terjadi tendovagina di sini. Lompatan. Nah, ini yang kita melakukan. Jadi ada beberapa cara. Ya, kita bisa memotong tendo atau memotong ligamen yang kecil, cek ligamen. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan ya, bagi kalian kalau ada praktikum pada kuda, kita bisa melatih bagaimana cara memotongnya. Ini tergantung lokasinya.
ya, flexor bagian dalam bisa, ya, sehingga pada saat dia pemberian pakan yang banyak, tulang akan lebih cepat sedangkan tendon tidak. Apalagi dia jarang dihasilkan menyebabkan dia halang ketiga akan tertarik, ya, jadi akan istilah tegak curam. Nah ini salah satunya ya dilakukan pemotongan tendon, bisa yang flexor profundus atau bisa cek ligamen. Ya, ini hanya salah satu cara supaya dia nanti akan normal lagi, tapi ya mungkin akan berkurang fungsinya, tidak bisa untuk pertanian yang lebih besar. Oke, nah ini posisinya, ya, dia ketarik di sini. Ya, jadi kalau tulang lebih panjang, tendon di sini menarik, menyebabkan dia akan tegak curam seperti ini. Ya, jadi akan tarik. Jadi kalau kita dengan memotong tendon flexor yang profundus, karena yang superficial itu bagian di palang 2. Sehingga dia akan lurus lagi dan kita memperbaiki bentuk daripada kuku bagian solnya. Ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi flexor ini sangat kuat karena dia berperanan dalam hal untuk bisa lari. Ya. Jadi pincangnya jelas pincang tumbuh bagian bawah. Ya, bisa tergantung keadaannya. Ya, prognosanya juga tergantung. Ya, nah ini istirahat, kompres, masase kalau misalnya dia masih bisa diusahakan. Ya, tapi kalau tidak ya kita harus melakukan operasi ya di daerah seperti itu. Tendo media ini jarang ya, tapi ini juga kemungkinan bisa terjadi. Ya, jadi ya prognosanya dubius. Ya, kemungkinan juga bisa terjadi osifikasi ya daripada tulang-tulang sekitar situ juga ada hubungannya. Oke. Oke, sampai sini kuliahnya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan saya harapkan kalian bisa lebih banyak belajar. Kalau superficial, mohon maaf, ini jarang ya, tapi bisa juga kemungkinan terjadi. Ya, jadi diharapkan kalian bisa belajar mandiri, mencari bahan di referen, baik itu dari textbook ataupun dari video banyak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini kuliah saya.